Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 10 ayatnya yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan saudara ketika saudara pulang dari tempat yang jauh, kembali ke rumah saudara, dan tiba-tiba ketika saudara membukakan pintu saudara, betapa senangnya anak-anak saudara menyambut saudara. Bukankah itu menjadi kebahagiaan yang tiada taranya? Lihat bagaimana mereka menyambut saudara. Ada sukacita yang besar di dalam diri mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sama seperti mereka dalam hal menyambut kerajaan Allah? Nyatanya, kebanyakan orang yang sudah mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, bahkan mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, sepertinya tidak ada gairah yang sungguh-sungguh besar di dalam diri mereka. Terlebih ketika menyangkut tentang persekutuan dan menyangkut tentang pendengaran akan firman Tuhan. Itu mengapa Yesus Kristus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, dan perhatikan, di bagian inilah Yesus pernah marah kepada murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena ketika ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, ternyata murid-murid itu memarahi orang-orang yang membawa anak itu. Dan kemudian Yesus memarahi murid-muridnya tersebut. Mengapa itu menjadi sangat penting? Karena lewat peristiwa kecil itu, ada suatu hal yang sangat besar yang Tuhan Yesus ingin katakan. Bahwa ketika orang telah menerima Yesus Kristus seperti anak kecil itu, menerima hal yang diberikan kepadanya, demikianlah kita semakin mengerti dan mengerucutkan pemahaman iman yang sesungguhnya. Bahwa kita memiliki respon yang luar biasa ketika kita telah menerima. Dan bukankah ini yang Yesus Kristus harapkan dari diri kita sendiri? Bahwasanya cara kita menyambut kerajaan Allah itu harus seperti seorang anak kecil. Mengapa demikian? Jika saudara berikan hadiah yang kecil sekali kepada anak sekolah minggu atau kepada anak saudara, ia pasti mengingat itu. Persoalannya adalah, apakah saudara masih mengingat firman Tuhan yang terus disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Anak kecil, jika kita berikan hadiah kecil kepada mereka, berpuluh-puluh tahun kemudian mereka tetap ingat dan akan berkata, bukankah dia yang pernah memberikan aku hadiah yang luar biasa? Padahal kita hanya memberikan hadiah yang sangat kecil. Itulah yang mereka tanamkan di dalam diri mereka, sehingga mereka dalam sukacita mereka menerima, mereka menanamkan itu di dalam pikiran mereka sehingga sulit untuk dilupakan. Kita sering sekali mengabaikan pemeliharaan Tuhan karena lupa bahwa hal yang harus kita ingat dalam setiap menjalani kehidupan ini adalah tuntunan Tuhan yang memberikan hikmat. Itulah firman Tuhan. Jika saudara mengalami berbagai macam penderitaan dan saudara kehilangan arah, kemungkinan besar saudara sebelum menghadapi persoalan itu, saudara bukan menjadi pendengar yang baik, bukan seorang yang belajar dan menjadi terpelajar. Karena banyak orang kehilangan arah, bahkan menghina Tuhan karena mereka ketika masa-masa nyamannya tidak memberikan telinga mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah saudara dan bersukacitalah jika saudara memiliki prinsip seperti anak kecil itu dalam hal menerima kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajari kami. Sama seperti anak kecil,
Demikianlah Tuhan kami menerima kerajaan-Mu, penuh dengan kesukaan. Tidak ada intervensi atau pikiran-pikiran yang buruk, tetapi kami menerimanya sepenuh hati. Dan kami semakin memahami itu, karena ketika kami akan menghadapi banyak masalah, kami mengingat Tuhan berbicara kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengubah hati pikiran kami ini, supaya kami tidak merasa diri kami sudah menjadi orang yang hebat, tetapi kami merendahkan hati kami sungguh-sungguh, sama seperti anak kecil itu yang tidak tahu apa-apa, tetapi mereka menerima. Terpuji namamu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.